إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Mari mewujudkan syukur tersebut dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa adalah bekal terbaik untuk keselamatan dan kebahagiaan kita semua di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tak terasa kita telah memasuki salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan yang diagungkan dalam agama Islam. Para ahli bahasa menjelaskan bahwa kata Rajab diambil dari akar kata at-tarjib yang artinya at-ta'zim, mengagungkan atau memuliakan. Oleh karena itu, bulan Rajab merupakan bulan yang dimuliakan sejak dahulu kala. Bahkan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, mereka memuliakan bulan Rajab. Kemudian setelah datangnya agama Islam, maka Islam pun mengagungkan bulan Rajab, bahkan menjadikannya salah satu dari 4 bulan haram, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang menjadi ketetapan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang mulia. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 4 bulan yang mulia tersebut, 3 di antaranya berurutan
yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan satu bulan terpisah dari bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Rajab. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dikarenakan agama Islam memuliakan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk melakukan jihad, untuk melakukan peperangan pada bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Maka katakanlah kepada mereka bahwa berperang pada bulan haram adalah dosa besar. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa peperangan yang dilarang dalam ayat tersebut adalah jihadut talab, yaitu jihad yang dilakukan untuk menyerang musuh. Adapun jihadud dafa', jihad yang dilakukan untuk melindungi kaum muslimin, untuk membela diri kaum muslimin dari serangan musuh, maka jihad seperti itu diperbolehkan. Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yajuzul qital fi syahril harami daf'an ijma'an, dan diperbolehkan berperang pada bulan haram dalam rangka untuk membela diri berdasarkan kesepakatan para ulama. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kemudian di antara bentuk pengagungan bulan Rajab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dilarang untuk mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan pada bulan Rajab ini dan pada bulan-bulan haram yang lainnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan 4 bulan haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Yang dimaksud dengan menzalimi diri yaitu dengan melakukan perbuatan dosa. Dosa apa saja, baik yang berkaitan dengan hak-hak sesama umat manusia maupun dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perbuatan dosa pada bulan haram, perbuatan dosa pada bulan Rajab ini, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, "Innadh-dhulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran minadh-dhulmi fima siwaha wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'azima." Ketahuilah, sesungguhnya perbuatan zalim yang dilakukan pada bulan-bulan haram, dosanya lebih besar di sisi Allah, meskipun perbuatan dosa di setiap waktu itu diharamkan. Yang dimaksud oleh beliau bahwa siapa saja melakukan perbuatan dosa pada bulan Rajab ini, maka dosanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi min dzalik. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika ada di antara kita yang masih berani untuk meninggalkan salat berjamaah, maka jangan sekali-kali memberanikan diri untuk meninggalkan salat berjamaah pada bulan Rajab dan pada bulan-bulan yang lain. Karena perbuatan dosa pada bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang masih terbiasa untuk melakukan atau mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata dusta, mengelabuhi orang lain, menipu orang lain, maka jangan sekali-kali memberanikan diri melakukan perbuatan tersebut pada bulan Rajab ini, karena sesungguhnya dosa yang akan dia terima berlipat ganda, wal iyadu billahi min dzalik. Demikian seterusnya dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memurkai hamba seperti itu dibandingkan hamba-hamba yang melakukan perbuatan dosa pada waktu-waktu yang lainnya. Kaum muslimin
jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara bentuk pemuliaan terhadap bulan Rajab, yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal saleh. Diperintahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pemuliaan terhadap bulan Rajab, sekaligus sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Seperti dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala, "Syahrul Rajab, syahrul Rajab, syahrul zar' wa syahrul Sya'ban, syahrul saqiyiz zar' wa syahrul Ramadan, syahrul hasadiz zar'." Bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman tersebut agar dia tumbuh subur. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik hasil dari tanaman tersebut. Beliau mengisyaratkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk mengerjakan amal-amal saleh, sehingga ketika tiba bulan Ramadan kita tinggal memetik hasil dari jerih payah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan kita baru berlatih beramal saleh, kita baru berlatih melaksanakan sholat malam, kita baru berlatih membaca Al-Quran, kita baru berlatih melaksanakan puasa. Padahal itu semuanya adalah waktu. Bulan Ramadan adalah waktu untuk memetik. Bulan Ramadan adalah waktu bagi kita untuk memanen pahala, bukan waktu untuk melatih dalam beramal soleh. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka marilah meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah pada bulan Rajab ini dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan dengan salat tarawih yang berkualitas, maka latihlah diri kita sejak sekarang melaksanakan salat malam, melaksanakan salat witir. Dan barang siapa yang ingin pada bulan Ramadan bisa mengerjakan puasa yang berkualitas, maka latihlah diri kita semuanya untuk berpuasa sejak sekarang dengan mengerjakan puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau bahkan puasa Daud. Semua itu kita laksanakan agar kita terbiasa melaksanakan puasa, sehingga ketika datang bulan suci yang mulia, bulan Ramadan, kita siap melaksanakan puasa selama 1 bulan dengan puasa yang berkualitas. Siapa saja yang ingin pada bulan Ramadan membaca Al-Quran hingga khatam, atau bahkan menghatamkan Al-Quran beberapa kali, latihlah diri kita untuk membaca Al-Quran sejak sekarang. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita, baik kualitas maupun kuantitasnya, agar ketika tiba bulan Ramadan kita sudah siap menjadi hamba-hamba Allah yang sibuk dengan Al-Quranul Karim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, untuk menyambut datangnya bulan Rajab, kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok tersesat, 2 kelompok jauh dari petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 1 kelompok mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama yang tersesat yaitu orang-orang yang meremehkan bulan Rajab. Orang-orang yang menganggap bulan Rajab seperti bulan-bulan yang lainnya. Dia tidak berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dia tidak berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa saja tetap dia kerjakan, seakan-akan dia berada di hari-hari biasa. Hamba seperti itu benar-benar merugi karena dia melewatkan kesempatan emas untuk beramal soleh.
Di sisi lain, ada kelompok kedua yang juga tersesat dari jalan kebenaran, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan bulan Rajab, sehingga mereka mengadakan ibadah-ibadah bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mengerjakan salat raghaib, salat 12 rakaat yang dikerjakan pada malam Jumat pertama bulan Rajab, padahal ibadah tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang merayakan malam Isra dan Mi'raj, padahal hal itu juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula di antara mereka yang mengerjakan puasa-puasa yang hanya mereka kerjakan pada bulan Rajab, padahal hal tersebut tidak pula dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, fakullu hadithin fi fadli siyami yaumihi au qiyami lailatihi fahuwa kadhibun muftara. Semua hadis yang menerangkan tentang keutamaan salat malam pada bulan Rajab ataupun puasa pada siang hari bulan Rajab, semua itu adalah hadis-hadis palsu yang diada-adakan. Dan perlu diketahui bahwa mengerjakan amal-amal yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi salah satu sebab kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Seperti diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala, ketika suatu ketika beliau melihat seseorang yang mengerjakan salat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat, mengerjakan solat sunnah fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala melarang orang tersebut agar tidak melanjutkan solatnya. Maka orang itu bertanya, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, a'adzabani Allahu ala solah, apakah aku akan diazab oleh Allah karena aku mengerjakan solat? Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala mengatakan, la, tidak, kamu tidak diazab karena sebab solat yang engkau kerjakan, walakin yu'adzibukallah ala khilafis sunnah, akan tetapi kamu akan diazab oleh Allah karena kamu menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan kelompok ketiga dari kaum muslimin yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita berharap agar kita termasuk kelompok tersebut, yaitu orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, memuliakannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Orang-orang yang meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah pada bulan Rajab, menganggapnya sebagai bulan yang dimuliakan sehingga dia meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan menjauhkan diri dari berbagai perbuatan maksiat. Orang-orang seperti itulah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, ada baiknya kita merenungi sebuah bait syair yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam Lataiful Ma'arif. Seorang penyair berkata, bayyid sahifataka as-sauda fi syahri Rajab, bersihkanlah dosa-dosamu pada bulan Rajab, bersihkanlah dosa-dosamu pada bulan Rajab, bisalihil amalil munji minal lahab, dengan mengerjakan amal-amal soleh yang akan menyelamatkanmu dari siksa neraka. Syahrun haramun ata min ashhurin hurumi, idza da'allaha fihi da'in lam yakhibi. Salah satu bulan mulia telah datang menghampiri, maka berdoalah kepada Allah, karena siapa saja yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah merugi. Fatuba liman zaka fihi lahu amalun fakaffa 'anil fahsya'i warriyabi. Maka berbahagialah orang-orang yang pada bulan Rajab memperbanyak amal-amal kebaikan dan menahan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang saleh pada bulan Rajab ini dan pada bulan-bulan yang lain sepanjang hayat kita, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.